Di tahun 2167, tepatnya di tanggal 16 Mei di tahun tersebut, ras iblis telah berhasil menaklukkan setiap sudut wilayah manusia. Dan karena hal itu, dunia manusia pun mengalami keruntuhan sepenuhnya dari invasi yang dilakukan oleh ras para iblis. Di waktu tersebut, Si Chen selaku manusia terakhir dan harapan terakhir bagi umat manusia, dia yang mempunyai kemampuan Lightning Assassin dengan tingkatan rank Triple S-nya itu, terlihat sedang menghadapi sesosok Demon King, yang diketahui, ia bernama Demon King Lan Yu. Awal mula dunia manusia mengalami kehancuran itu terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Di waktu tersebut, beberapa Demon King tiba-tiba turun ke dunia manusia, dan Demon King Lan Yu selaku ras terkuat di antara sejenisnya, ia memimpin ras iblis dengan kekuatan luar biasa, dan dengan sekejap mata mereka menginjak-injak alam manusia. Di pertempuran Si Chen dan Demon King Lan Yu itu, Demon King yang meremehkan kemampuan dari Si Chen pun berkata kepadanya, bagaimana dirinya bisa dipanggil sebagai harapan terakhir manusia dengan kekuatan seperti itu. Dan untuk memenuhi satu-satunya tujuan Demon King yang masih tersisa yaitu melahap Si Chen untuk ia jadikan makanan serta kekuatannya itu. Dia pun langsung melahap Si Chen yang sudah tidak berdaya dengan kemampuannya itu. Di waktu pemrosesan pelahapannya itu, Si Chen yang tak mau berakhir seperti itu pun teringat kepada saudara, rekan-rekannya, serta masternya yang sudah membantunya ke titik yang sekarang. Dan demi untuk semua orang yang dekat dengannya yang sudah mengorbankan hidup mereka untuk melawan para ras iblis tersebut, demi rekan-rekannya yang berharga itu. Bahkan jika hal yang akan dilakukannya itu adalah yang terakhir yang bisa ia lakukan, dengan keteguhan hatinya yang sangat dalam, Si Chen berkata kalau dia akan menyeret semua ras iblis ke neraka bersama dirinya. Dengan menggunakan ultimate skill dengan rank Triple S yang bernama Terminus Art, Si Chen yang menggunakan skill tersebut pun membuat para ras iblis mulai merasa panik, karena setelah Si Chen menggunakan skill tersebut, tubuh mereka sama sekali tidak bisa digerakkan. Dengan skill berskala besar itu yang ditukar dengan nyawanya, Si Chen pun teringat dengan penggalan kenangan dari adiknya, masternya, serta kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan di sisa-sisa kesadarannya itu, Si Chen berkata, kalau tak lama lagi mereka akan segera bertemu kembali. Namun terlepas dari itu, Si Chen merasa dilanda keputusasaan, karena dia merasa, kalau dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang sangat berharga di hidupnya itu. Karena jika dirinya bisa lebih kuat meski itu hanya sedikit saja, Si Chen merasa kalau dia mungkin bisa melindungi orang-orang yang berharga bagi dirinya. Di waktu proses skill tersebut akan segera berakhir, sekaligus membuat semua ras para iblis terlahap oleh skillnya itu. Sebelum ia juga akan menghilang, jika dirinya diberi kesempatan lagi dan terlahir di waktu sebelum dunia akan diinvasi oleh ras iblis, Si Chen berkata kalau dia pasti akan mencari sarang ras iblis lebih cepat dan menghentikan Demon King pertama. Karena jika ia bisa melakukan hal tersebut, Si Chen berkata kalau dia pasti tidak akan kehilangan semua orang secepat seperti yang sekarang. Di tempat dan waktu yang berbeda, terlihat seseorang perlahan membuka matanya, dan ternyata itu adalah Si Chen yang belum mendapatkan kekuatan seperti di kehidupannya yang dulu. Dia yang terbangun dari tidurnya pun merasa heran, karena seharusnya ia mati setelah melawan Demon King Lan Yu dan menggunakan skill ultimate-nya itu. Dia malah terbangun di sebuah ruangan UKS di sebuah kampus. Si Chen yang kebingungan pun mencoba melihat keluar lewat jendela ruangan UKS di sebuah kampus itu, dan melihat orang-orang masih dengan tenang dan berjalan di tempat tersebut. Setelah cukup lama membaca situasi yang sedang ia alami itu, akhirnya Si Chen pun menerima kenyataannya itu, kalau dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu saat dirinya masih berkuliah, dan di dalam kebingungannya itu, tak berselang lama sebuah sistem pun muncul dengan memberitahukan, kalau Power of Gluttony, integrasinya sudah selesai. Di hari tersebut, tepatnya di tanggal 16 Mei tahun 2157,
Itu adalah 3 tahun sebelum Demon King turun untuk menginvasi dunia manusia, dan 3 tahun dari sekarang, tepatnya di tahun 2160, Demon King pertama yang bernama Wrath akan turun, sekaligus dia adalah Demon King yang pertama membuka Gate of Hell, yang mengakibatkan Demon King yang lain mengikutinya ke dunia manusia satu persatu. Dan itulah titik awal penghancuran total, sekaligus alasan si Chen kehilangan segalanya. Namun karena dia sudah kembali dan mengetahui segala hal yang akan terjadi, asalkan dirinya bisa mengalahkan Demon King pertama yang muncul itu, si Chen berkata kalau dia bisa mencegah pembukaan Gate of Hell dan memiliki kesempatan untuk mengubah semuanya. Dengan pemberitahuan sistem yang muncul di beberapa waktu sebelumnya, si Chen pun mencoba melihatnya kembali serta bertanya-tanya, apa interface Power of Gluttony tersebut, dan tak berselang lama, pemberitahuan sistem itu pun berubah menampilkan data dirinya seperti game yang pernah ia mainkan, dan melihat semua atribut yang ia miliki sekarang, si Chen pun merasa kebingungan, karena di kehidupannya yang dulu, dia belum pernah mengalami hal tersebut, karena dulu, dia hanya bertarung menggunakan kekuatan Awakening. Diketahui, hanya ada 1 dari 10.000 orang di dunia yang bisa menjadi Awakening, dan sekolah tempatnya ia belajar sekarang, hanya merekrut para Awakening berpotensi saja, dan sayang sekali di kehidupan sebelumnya, si Chen gagal awaken selama ia masih berkuliah, dan selama 4 tahun penuh itu, dirinya berada di tempat paling bawah rantai makanan, yang hal tersebut bisa siapapun mendatangi dan menendangnya, yang hal tersebut pun membuat si Chen akhirnya sadar, kenapa dirinya bisa terbangun di UKS kampusnya itu. Ketika ia melihat panel sistem yang memberitahukan kalau dirinya telah awakening sebagai assassin bertipe lightning, meski kemampuan itu adalah kemampuan yang ia dapatkan di kehidupannya yang dulu, si Chen merasa terkejut. Karena kemampuan tersebut adalah kemampuan yang seharusnya belum bisa ia dapatkan di waktu yang sekarang. Dan karena ia sudah lebih awal mendapatkan kemampuan tersebut, si Chen pun bertanya-tanya, apakah kemampuan itu telah diturunkan dari kehidupannya yang sebelumnya. Dengan kemampuan yang sudah ia dapatkan itu, si Chen pun mencoba untuk mengecek dan menggunakan kemampuan tersebut. Namun sebelum ia menggunakannya, seseorang pun datang, dan ternyata itu adalah temannya yang bernama Ma Long, yang mempunyai kemampuan Flower Chanter dengan rank di tingkatan E. Ma Long yang melihat si Chen sudah sadarkan diri, dia pun lalu menghampirinya dan bertanya tentang keadaannya itu, dan sambil melihat ke panel sistemnya itu, si Chen berkata kalau dia sudah merasa baikan serta akhirnya mengetahui sesuatu hal. Kalau panel sistem yang mengambang di depannya itu hanya dia seorang yang bisa melihat panel sistem tersebut. Diketahui, Ma Long adalah teman sekamar dari si Chen selagi menempuh pembelajaran perkuliahannya itu, dan meskipun Ma Long sudah awakening saat kuliah, Ma Long hanya berada di tingkatan bawah, dan di kehidupan si Chen sebelumnya, Ma Long dibunuh secara tragis pada hari ketiga turunnya Demon King. Namun untuk di kehidupannya yang sekarang, Ma Long yang berdiri di hadapannya dengan penuh perhatian, si Chen berkata kalau dia akan menjaga teman baiknya itu. Dengan ujian rank yang akan dilakukan di hari esok, melihat kondisi si Chen sudah terlihat membaik, Ma Long pun menyeret si Chen untuk kembali dan mempersiapkan diri untuk ujian rank tersebut. Dan meski si Chen belum awakening menurutnya itu, Ma Long berkata kalau itu tetap penting bagi evaluasi kelulusan untuk temannya tersebut, yang tanpa sepengetahuannya, kalau si Chen sudah awakening dan mempunyai kemampuan dari assassin bertipe lightning. Di perjalanan mereka kembali, si Chen melihat situasi di sekitarnya pun berkata, kalau dia sudah lama tidak melihat begitu banyak orang yang berkeliaran, dan melihat kondisinya itu, dia pun teringat di kehidupannya yang dulu. Kalau dia tidak melakukan apapun di kehidupannya yang sekarang, masa depan suram itu pun akan segera datang kembali. Dan untuk menghindari hal tersebut, si Chen berkata kalau dia harus sesegera mungkin bertindak dan meningkatkan levelnya itu. Di zaman yang sekarang,
Hanya ada satu cara bagi orang-orang yang sudah awaken untuk naik level adalah dengan cara membunuh monster di sarang iblis. Namun hampir semua sarang iblis dimonopoli oleh guild besar, yang mengakibatkan orang luar tidak ada kesempatan untuk naik level. Melihat statnya yang ia miliki saat ini, si Chen pun bertanya-tanya, seberapa kuatkah dirinya dibandingkan dengan awakening lain dan monster yang ada di tempatnya itu. Dan untuk membedakan level kekuatan di antara para awakening, pemerintah telah mengklasifikasikan para awakening dan monster ke dalam rank, dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu S, A, B, C, D, dan E. Kebanyakan murid di universitas tetap berada di rank E, dan hanya sedikit jenius atau mereka dengan dukungan guild yang bisa mencapai rank D. Dan meski dirinya bisa mengestimasi berdasarkan pengalamannya itu, si Chen masih merasa penasaran, rank apakah yang akan diperoleh jika dirinya mengambil ujiannya. Namun terlepas dari itu, si Chen merasa yakin, kalau dirinya lebih kuat dari teman baiknya itu. Tak diduga, sebuah lesatan bola pun datang dan menghantam temannya itu, sehingga Ma Long yang terkena bola tersebut tepat di wajahnya. Dia pun tersungkur ke tanah, dan diketahui, itu perbuatan dari seseorang yang sedang duduk dengan gerombolannya di tempat tersebut. Pria tersebut dengan angkuhnya berkata kepada teman-temannya itu, kalau orang yang ia bully adalah dua bocah yang cukup tangguh untuk ia permainkan, dan sudah jelas ia dan teman-temannya itu sedang bermain bola di tempat tersebut. Pria itu pun berkata kepada si Chen serta Ma Long, kenapa mereka tidak membawakannya sebotol minuman, dan Ma Long yang merasa ketakutan, setelah meminta maaf dan berkata kalau dirinya akan membelikan minuman untuk pria tersebut. Pada saat Ma Long akan pergi membelinya, si Chen dengan tegas sambil melihat ke arah mereka, kalau yang seharusnya meminta maaf bukanlah temannya, melainkan para bajingan yang ada di depannya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.